Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam ibadah kita pada hari ini Minggu 31 Juli 2022. Satu sukacita yang luar biasa untuk melihat Pak Effendi dan Bu Lili bisa datang bersama-sama dengan kita saat ini. Selama ini kita hanya bisa mendoakan karena tidak boleh berkunjung, tidak boleh ke sana gitu. Jadi kita hanya bisa berdoa dari jauh selama ini, tapi puji Tuhan ada banyak hal yang kita saksikan, kita lihat sebagai mujizat penyertaan Tuhan. Dan hari ini Pak Effendi bisa berjalan dengan menggunakan alat bantu, tidak lagi kesakitan, tidak lagi lemah kaki seperti yang dikeluhkan sebelumnya. Kita percaya Tuhan yang terus memberikan pemeliharaannya. Mari kita siapkan ibadah kita hari ini. Kita masuk dalam saat teduh kita, perenungan kita untuk hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Hari ini saya undang kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian You Are My Hiding Place, Sekolah Pelindungku. Kita pujikan pujian ini untuk mengingatkan setiap kita ketika kita masuk di dalam ibadah, bahwa keberadaan kita, undangan yang diberikan kepada kita semata-mata karena Allah yang memberikan perlindungannya kepada kita. Sekolah Pelindungku. Ibadah kita hari ini, kita menyambut setiap jemaat yang hari ini bersama-sama bersekutu dengan kita di dalam ibadah onsite maupun online. Nats penuntun kita untuk ibadah hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti menyatakan penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, tuntunan-Mu kepada setiap kami. Dan kami bersyukur dan bersukacita bersama-sama dengan Pak Effendi dan Bu Lili hari ini ya Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih. Engkau memberikan kekuatan kepada anak-Mu. Engkau memberikan pemulihan kepada hamba-Mu.
Dan Engkau memberikan kepada kami semua sukacita ketika kami dikuatkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena pekerjaan kami, semata-mata karena iman yang Tuhan berikan kepada kami, yang menjadi dasar kami untuk percaya dan menjadi bukti dari pengharapan yang tidak dapat kami lihat. Tolong kami ya Bapa, ketika kami datang kepadamu di dalam ibadah kami hari ini, tuntun kami untuk kami boleh belajar memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam belas kasihan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan pujian yang mengingatkan kita tentang siapa yang menjadi inti dari iman kita, cornerstone. Saudara, pujian ini dituliskan, slide-nya enggak jalan. Oke. Pujian ini dituliskan di dalam sebuah perenungan tentang apa yang menjadi dasar kehidupan kita. Nah, penulis lagu ini adalah seorang anak pendeta yang satu hari mendengarkan khotbah ayahnya. Dan dia diberikan pertanyaan di akhir khotbah. Atas dasar apa engkau menyandarkan kehidupanmu? Charity pulang ke rumah dan dia menuliskan sebuah puisi, My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Mari kita pujikan pujian ini, cornerstone, my hope is built on nothing less. Satu hal yang menarik dari new rendering atau gubahan baru dari lagu ini adalah tambahan kalimat refrain Christ alone cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Anda perhatikan dua kalimat yang terakhir. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Satu ayat yang mengerikan bagi orang Kristen adalah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, ayat itu menjadi ayat yang mengerikan karena membuat kita jadi ragu-ragu. Apakah tidak cukup kalau kita
mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Saudara, jawabannya adalah lagu yang kita baru nyanyikan. Cukup kalau kita menyadari through the storm He is Lord, Lord of all. Kalau kita menyebut Allah itu adalah Tuhan, apakah kita terus menyandarkan diri kita kepada Dia di tengah-tengah badai kehidupan? Itu yang seharusnya menjadi pertanyaan kita. Berita gereja untuk ibadah hari ini 31 Juli 2022. Majelis menyambut jemaat yang berbakti hari ini baik secara on-site maupun online. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan hari ini dapat menguatkan setiap kita, memberikan sukacita dan mengajar kita untuk makin mencintai Tuhan. Untuk khotbah-khotbah yang minggu lalu dapat Anda dapatkan di YouTube link di informasi yang tertera di berita gereja. Informasi yang kedua adalah jemaat diingatkan minggu depan 7 Agustus 2022 adalah minggu pertama di bulan Agustus, dan sesuai dengan kesepakatan kita itu adalah saat untuk kita merayakan perjamuan kudus. Diingatkan supaya jemaat dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Persekutuan doa bersama, jemaat diundang untuk mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan sekarang setiap hari Kamis, Minggu 1, 3, dan 5. Jadi Kamis ini saudara-saudara itu jatuh pada hari waktu persekutuan doa jam 7 sampai dengan selesai di WhatsApp grup doa bersama. Silakan menghubungi saudara Diana, atau kalau Anda ada pokok-pokok doa bisa disampaikan ke saya atau ke saudari Diana melalui teks di nomor yang ada di buletin gereja. Persekutuan doa, persekutuan pemahaman Alkitab akan diadakan tanggal 11 Agustus jam 7.30 sampai dengan selesai di Zoom. Kita akan mulai membahas tentang kitab Efesus, saudara-saudara. Satu kitab yang menarik karena berbicara tentang identitas kita sebagai orang percaya. Itu adalah berita gereja untuk hari ini. Lanjutan atau informasi yang lain dari berita gereja dapat Anda baca di buletin gereja yang sudah dikirimkan kepada Anda atau Anda pegang saat ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Apakah ada pokok-pokok doa selain yang tertera di buletin gereja? Ada saudara-saudara pokok doa selain yang tertera di buletin gereja? Senang bisa melihat Pak Gunawan kembali lagi dari Gold Coast. Ya. Kesannya bagaimana Pak dari Gold Coast? Apakah tambah hitam karena coastnya atau tambah glowing karena goldnya? Ada pokok doa yang lain? Ya? Ucapan syukur untuk penyembuhan. Terima kasih Pak Effendi. Ya, ada lagi pokok doa yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa, ketika kami datang kepadamu hari ini kami bersukacita. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami di tengah gemuruh dan badai kehidupan. Bapa, kami membaca banyak berita di dunia, di sekitar kami ataupun yang kami alami. Berita peperangan, berita ketidakamanan, ketidakdamaian. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk inflasi yang mengganggu banyak orang saat ini. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh berpegang kepada Tuhan. Tuntun kami untuk kami bersandar kepada Tuhan. Dan tolong kami supaya kami boleh mengandalkan Tuhan sekali lagi di tengah-tengah situasi dunia saat ini. Di tengah-tengah situasi ketika kami sebagai warga dari dunia ini masih bergulat dan bertarung dengan pandemi COVID. Bapa, berikan pada kami kekuatan. Berikan pada kami kemampuan untuk kami dapat mengarahkan hidup kami, diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami, rekan-rekan kami, teman-teman kami yang sampai hari ini kami masih mendengar terkena dampak pandemi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami berdoa Tuhan supaya mereka mendapatkan kekuatan, ketabahan hati, pengertian
dan juga berkat Tuhan di dalam masa ini. Kami berdoa Tuhan untuk mengucapkan syukur. Kami menikmati berkat Tuhan, mujizat yang luar biasa ketika Pak Effendi dan Ibu ada bersama-sama di tengah kami. Bapak, Engkau mengetahui kami mendoakan Pak Effendi sekian lama dan kami terus mendampingi beliau dalam doa. Kami bersyukur untuk kesembuhan dan kami terus berdoa untuk pemulihan yang Tuhan terus lakukan melalui terapi-terapi dan juga melalui obat-obatan yang dipakai. Tolong Pak Effendi supaya makin menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan terlibat di dalam kesehariannya. Dan kiranya apa yang dialami boleh semakin menguatkan keluarga Pak Effendi, Ibu Lili maupun juga anak-anak. Untuk mengandalkan Tuhan sekali lagi, untuk berharap kepada Tuhan sekali lagi. Kami berdoa Tuhan untuk gereja SBI. Kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Kami juga berdoa untuk pertambahan jemaat. Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya yang menjadi pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah pemilik gereja ini dan hanya kepadamu kami menyerahkan pimpinan, tuntunan, dan penyertaan. Tolong kami ya Bapak, untuk kami mengandalkan Tuhan sekali lagi. Ajar kami untuk kami dapat bersyukur, berharap dan berserah atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pergumulan kami, kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami menyerahkan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan, mengingat bahwa apa yang kita berikan adalah untuk pelebaran kerajaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Persembahan dapat diberikan secara direct deposit atau juga diberikan melalui kantong kolektor. Dan ayat untuk persembahan kita hari ini, saudara-saudara, saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan dari apa yang ada padamu, bukan berdasarkan dari apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Kita akan pujikan hitung berkat Tuhan ketika kita memberikan persembahan kita. Engkau yang memberikan setiap berkat kepada kami. Engkau yang mengajarkan bahwa kami diundang untuk mengembalikan sebagian dari berkat ini sebagai ucapan syukur, tanda setia kasih iman kami kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, pakailah untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan, berkatilah supaya setiap kami yang hadir di dalam ibadah
boleh semakin menikmati berkat Tuhan dan menerima dengan ucapan syukur. Demi nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, dan saudara-saudara saya undang kita untuk mengangkat satu pujian batu karang perlindungan. Mengapa kita pujikan bagian ini? Saudara, karena kita membaca di bagian yang unik dan sulit di dalam kitab Ester, yaitu pertanyaan tentang apakah orang Kristen, orang percaya boleh dan layak untuk melakukan sesuatu untuk membalas dendam. Nah, saudara-saudara, itu pertanyaan yang akan menjadi pergumulan kita, dan nyanyian pujian 219 mengingatkan kita batu perlindungan kita itu hanya ada di dalam Yesus. A shelter in a time of storm. Shelter in storm. Mari kita pujikan pujian ini. Masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami menyanyikan pujian memohon keyakinan dari Tuhan, supaya Engkau boleh menjadi batu karang perlindungan kami yang teguh, batu karang yang sungguh-sungguh nyata hadir di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, untuk kami mengandalkan Tuhan sekali lagi dan menyandarkan diri kami kepada Tuhan ketika kami berharap hanya kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ester pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. We'll be looking at the book of Esther chapter 2 verse 19 to chapter 3 verse 15. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana,
Sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukanlah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam sejarah di hadapan raja. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniakanlah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka pegawai raja yang di pintu gerbang istana berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Ayat yang ke-7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yaitu undi di depan Haman, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Jikalau baik pada pemandangan, maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Need your help. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama, hari yang ke-13, dipanggillah para penatira raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. 13. Surat-surat itu dikirimkannya dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, yakni pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan ke dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Sampai di sini pembacaan kita. Kita akan disebut berbahagia kalau kita dapat mengerti, membaca firman dan merenungkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berbahagia, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat terakhir itu bunyinya, maka gemparlah seluruh kota itu.
At the end of the Bible reading, we always encourage to be comforted by the word of God. But how can we be comforted when we read that the whole nation was spurred by the king's command? Bagaimana kita bisa nyaman kalau kita membaca bahwa ada satu bangsa yang akan dipunahkan? Kalau kita membaca perikop yang menjadi bacaan kita. Dan saudara-saudara, karena itu berbicara tentang Ester pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 3 ayat yang ke-15 selalu menjadi sesuatu yang perlu kita gumulkan secara serius. Diawali dengan ayat yang ke-19. Selama anak-anak darah itu dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Saudara, maka kita melihat bahwa timeline atau durasi waktu peristiwa ini mundur sedikit dari yang kita baca sebelumnya. Karena sebelumnya Ester sudah melewati fase ini. Ester sudah melewati situasi ini. In verse 19 we read, when the virgin were assembled a second time. Assembled for what? Well, they're attending the first ever Miss Universe. And so this is the second round of the Miss Universe. And so the timeline is going back a little bit. At that time, Mordekai was sitting at the king's gate. Apa manfaat Mordekai duduk di pintu gerbang raja? Saudara-saudara, jawabannya adalah supaya dia bisa mengamati apa yang terjadi dengan Ester. Dan kalau ada apa-apa dengan Ester, maka saudara-saudara, dia memiliki akses untuk dia dapat membawa Ester keluar dan menyelamatkan dia kalau ada apa-apa. Maka ini pemikiran yang berjaga-jaga saja. Saudara-saudara, sebuah ide yang sekedar berjaga-jaga ternyata menjadi sesuatu yang tidak terduga. Dua sida-sida raja yang bertugas sebagai penjaga pintu, saudara-saudara, mereka ngobrol. Dan di dalam obrolan mereka mengatakan mereka enggak happy dengan raja dan mereka berniat untuk membunuh raja. Saudara, kalau itu terjadi, ini adalah sebuah kudeta yang luar biasa. Karena Ahasveros pada saat itu menguasai 127 provinsi. Menurut sejarah, saudara-saudara, pada peristiwa itu, pada masa ketika peristiwa ini terjadi, Ahasveros belum punya anak. Maka kalau ini terjadi, saudara-saudara, akan menjadi kekacauan yang luar biasa karena belum ada ahli waris. Menurut sejarah, ada nama yang serupa dengan nama Ester. Dialah yang nanti akan menurunkan Xerxes the First, yaitu anak dari Ahasveros. Nah, ini Ester baru jadi istri, saudara-saudara, belum punya anak. Maka Anda melihat ini sesuatu yang sangat serius. Ketika ada permufakatan, persekongkolan jahat untuk membunuh raja, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa kacau. When we read the text, it sounded like it's just a little conspiracy. It's just a small conspiracy that the two guards of the palace intending to assassinate the king because they're not happy with him. But bear in mind that this is the time when, if you look at history, this is the time when King Xerxes has yet to have a descendant. He has no one to take his throne. He has no heir to continue the palace. And so if he got murdered, if he was assassinated, it's going to be a chaos, a big chaos to this huge kingdom who overrule over 127 provinces all over the world, from Europe down to India. That's how far the king of Babylon was. Maka Mordekai kemudian memberitahukan kepada Ester. Dan saudara-saudara, minggu yang lalu Anda mendengar dari saya bahwa ketika raja rindu kepada Ratu Vasti, ini bukan kangen karena dia nggak ada teman. Tapi ini kangen karena dia tidak punya penasehat pribadi. Peranan ratu, saudara-saudara, pada zaman itu adalah sebagai penasehat pribadi raja. Maka ketika Mordekai memberitahu kepada Ester
Tentu saja ini sesudah Esther diterima sebagai ratu, Queen of the Queen. Maka diberitahukanlah kepada Esther, sang ratu. Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. So when Mordecai knew about this wicked plot, he then mentioned it to Esther, who then at the time already became the queen of queen, the personal aide of the king, to the king. And Esther then presented this report on behalf of Mordecai. And then the report was investigated and found to be true, and then the two officials were punished accordingly. Perkara ini diperiksa, dan ketika didapati bahwa perkara ini benar, maka saudara-saudara, kedua orang ini kalimat yang luar biasa, disulahkan. Disulahkan ini bukan digantung. Disulahkan ini artinya, kalau dalam bahasa Inggris menggunakan kata impale, berarti dia ditusuk dari belakang sampai ke depan dan ditaruh di atas. Saudara, itu cara hukuman pada masa itu, untuk menunjukkan betapa raja itu berkuasa untuk hidup manusia. Dan saudara-saudara, kemudian peristiwa ini dicatat dalam sejarah di hadapan raja, dan cerita itu berhenti sampai di situ. We then read how the matter was investigated, and the two officials were not just hanged, but they were impaled on poles. Impaled means they're being crudely murdered or decapitated on the pole to show the powerful authority of the king. And all this was recorded in the book of Annals in the presence of the king. And the story stopped there. Now, why do we need to get this story? Why do we have this section of the story here? Why can't you have it later on? Well, this is where the writer of the book of Esther put everything, make it interesting for the reader to become anxious for the next round. Kalau kita membaca cerita ini, saudara-saudara, kelihatannya cerita ini bukan cerita yang terkait dengan cerita sebelum-sebelumnya. Esther jadi ratu, oke. Kemudian apa selanjutnya? Akan lebih bagus kalau sesudah Esther jadi ratu langsung loncat ke cerita tentang Haman. Haman yang mau membunuh dan Esther yang mencoba intercept, saudara-saudara. Akan lebih baik ke sana kan? Saudara, kenapa ada cerita tentang Mordekai yang membongkar plot pembunuhan, persekongkolan untuk membunuh raja? Kelihatannya tidak ada hubungannya. Saudara, tetapi ini cara para penulis sejarah Ibrani pada saat itu, karena mereka menceritakan ini secara lisan, untuk membuat anak-anak yang mendengar cerita ini tertarik dan mereka menunggu ada apa selanjutnya. Next, we have the account of the promotion. Haman ben Agag. Now, the word Agag might be foreign for you, but not for the people in Israel. Because the word Agag, referring to the Amalekites, the king of Amalekites, who was the cause of Saul, the King Saul, rejected by God. And so when Haman was promoted, Mordecai, who was the descendant of Saul, he felt unhappy. That's number one. And number two, he knew that this is not supposed to be. Haman will do something towards his nation. And so he refused to worship or to show honor, respect to Haman. Di pasal yang ketiga, kita membaca tentang riwayat promosi yang sama sekali tidak diduga. Ada yang menarik dalam catatan Alkitab, Haman bin Agag. Saudara, Agag itu nama orang, bukan nama bangsa. Karena bangsanya dia sebetulnya adalah bangsa Amalek
Kalau kita membaca dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-15, mereka orang Amalek. Pertanyaan, kenapa tidak ditulis Haman orang Amalek? Saudara, agaknya karena Amalek punya reputasi yang jelek. Maka daripada memasang nama Amalek, mereka memasang nama rajanya, Agag. Ini adalah satu bangsa yang baru. Dan karena itu Haman mendapatkan promosi dari raja menjadi orang kedua di dalam kerajaan. Lah kalau Haman orang kedua, Esther orang keberapa? Ingat saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya sudah mengajarkan, mengkhotbahkan bahwa pada zaman itu laki-laki dan perempuan itu setara. Masih ingat? Maka saudara-saudara, Esther bukan di posisi yang kedua. Esther sejajar dengan raja sebagai ratu. Haman ada di bawah Esther. Haman ada di bawah Raja Ahasveros. Saudara, karena Haman ini adalah keturunan Agag, keturunan Amalek, keturunan dari raja yang membuat Saul dihukum oleh Tuhan. Maka Mordekai tidak mau memberikan hormat kepada Haman. Mordekai tidak mau menunjukkan respek kepada Haman. Membuat kita juga teringat kepada cerita Daniel yang punya 3 teman SMA. Ya, 3 teman SMA. Karena Daniel pergi ke Babylon ketika dia berumur 17 tahun, gitu kan ya. Jadi 17 tahun itu umurnya anak-anak kelas SMA kan, ya kan? Nah, Daniel dibawa ke Babylon bersama dengan 3 teman SMA-nya dia. SMA yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Saudara, di dalam Daniel pasal yang ke-6, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau memberi hormat kepada Raja Nebukadnezar. Here we have a repetition, a story, the history go back again to the past, where Mordecai decided not to show respect to Haman. We also being reminded, well, the children or the people of Israel who listen to this story also reminded to the story of Daniel and his 3 fellow Jews. Daniel and his fellow Jews decided not to worship Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, and Abednego in particular, even though they were under the threat of throwing into the fiery furnace, they decided not to listen, not to worship the statue of King of Nebuchadnezzar. Saudara, maka kita di sini melihat alasan kenapa Haman menjadi marah kepada Mordekai. Dan ada yang menarik dari kalimat Mordekai. Ketika dia mengetahui kebangsaan Mordekai, Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu. Ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kalau Anda membaca ayat ini, yang saya baru terangkan semuanya menjadi clear. Haman memang gak suka dengan keturunan Raja Saul. Apalagi dia melihat Mordekai ini keturunan dari Raja Saul, maka dia hendak memunahkan seluruh bangsa Israel. Haman knew that Mordekai is the descendant of Saul. And once he found out, he then decided not just Mordekai has to go, but also the rest of the nation need to be gone. And the opportunity came. Dan kesempatan itu tiba karena raja setiap tahun akan membuang undi. Bukan main undian untuk cari nomor loto, saudara-saudara. Tapi mereka ini membuang undian, sebetulnya ini adalah bahasa untuk mengatakan mereka membuat rencana strategis untuk kerajaan. Apa yang akan terjadi untuk tiap-tiap bangsa pada masing-masing bulan. Maka saudara-saudara, mereka sampai di bulan yang ke-12. Dan Haman mengatakan, I have an idea. Bagaimana kalau kita pakai bulan yang ke-12 itu, tanggal 13 sebagai peringatan untuk memunahkan orang Yahudi. The Genocide Day. Saudara, ini masuk dalam rencana program kerja kerajaan.
Raja menyetujui dan dia memberikan meterai. Dan saudara-saudara, bagian bacaan kita ditutup dengan kegemparan yang terjadi di kerajaan. Kenapa gempar? Karena biasanya raja ketika dia membuat rencana kerja, dia berpikir tentang kesejahteraan bangsa. Tetapi kali ini dia berpikir tentang pemusnahan bangsa. Maka gemparlah seluruh kerajaan, seluruh benteng Susan. Sementara raja dan Haman duduk minum-minum. Saudara, duduk minum-minum, next slide. Duduk minum-minum ini bukan artinya mereka bersuka cita. Tetapi mereka sebetulnya menyelesaikan tugas rencana mereka. Mereka merasa bahwa semua rencana itu sudah beres. Mereka sudah selesai untuk proyek tahun depan. Kira-kira itu yang sebetulnya dimaksudkan dengan kalimat itu. When we read about the decree given by the king Ahasuerus, the letter was sent by post into all the king's provinces to destroy, to kill, and cause to perish all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, to take spoil of them for a prey. And we concluded with verses. And the king and Haman sat down to drink. But the city of Susa was thrown into confusion. Now this does not mean that the king and Haman, they got drunk. It doesn't say that. But it's actually meant when they sat down to drink, they thought the job is done. They washed their hands. They thought the plan for next year was set. And they have nothing to worry about. Whilst they are in that stage, while they're in that circumstance, the whole town was thrown into confusion. Because normally the king would think for the welfare of the people. But this time the king planned for destruction for the nation. Apa yang kita pelajari di sini? Ada sebuah ironi yang penulis Esther coba untuk tampilkan. Masih ingat cerita Mordekai di pintu gerbang ketika dia menggagalkan rencana untuk membunuh raja. Dengan kata lain dia menghindari kerajaan dari kehancuran. Saudara-saudara, itu di awal bacaan kita. Tapi di akhir bacaan kita didapatkan kepada kesimpulan bahwa kehancuran kerajaan itu ada di depan mata. Kenapa? Karena raja memilih untuk tidak mau mendengar orang yang sudah berkorban untuk dia. Raja memilih untuk mendengar pada saat itu Haman, orang yang tidak seharusnya memberikan nasihat kepada dia. Raja mengambil keputusan dengan terlalu tergesa-gesa, sehingga dia tidak memperhitungkan kesejahteraan seluruh bangsa. What we read here is the irony of the two tales. The story when Mordecai sat down at the palace gate. The story when Mordecai saved the nation. Now a nation was going to be destroyed. You see the value of one action can impact to many. And the question to all of us is, where is God in this circumstance? Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, adakah Tuhan di dalam situasi ini? Bagaimana Tuhan akan menghadirkan dirinya, menyatakan dirinya di dalam peristiwa ini? Saudara-saudara, mari kita tidak melupakan pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Let us not forget, when we want to see the work of God, to chapter 2 verse 22. Pasal yang kedua ayat 22, tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai.
Lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Let us not forget verse 22 of chapter 2. But Mordekai found out about the plot and told Queen Esther, who in turn reported to the king, giving credit to Mordekai. Esther adalah ratu. Dan Allah memiliki rencana menempatkan anaknya pada tempat yang tepat, pada posisi yang tepat untuk menjalankan rencana Tuhan. Pertanyaan, apakah Esther akan taat? Saudara, ini pertanyaan yang diajukan kepada setiap kita. Apakah kebetulan kita ada di posisi di mana kita sekarang ada? Apakah kebetulan kita ada di dalam gereja di mana kita saat ini ada? Saudara, saya tidak percaya bahwa ada yang namanya kebetulan. Yang saya percaya adalah Allah menempatkan setiap anak-anaknya pada tempat yang tepat untuk melakukan tugas yang sesuai dengan perkenan Tuhan. Mordekai tidak kebetulan duduk di pintu gerbang. Esther tidak kebetulan pada saat itu sudah menjadi ratu. Dan Haman tidak kebetulan dipromosikan menjadi orang kedua dalam kerajaan. Bagaimana semuanya itu akan terjadi? Saudara, kita akan membaca kelanjutan kitab Esther minggu depan. How everything unfolds into one story. I believe in no coincidence. I believe that it is by no coincidence Mordecai sat at the gate of the palace. It was not by coincidence that Esther at that time was appointed as the queen, equal to the king. And it was not by coincidence Haman, Ben Agag, Ben Amalek, appointed to be second in command, second in charge for the kingdom of Babylon at that time. Everything comes in its place so that we know what God has planned in mind. And that's something that yet to be unfolded as we read on the book of Esther next week. The question remains for us. Are we ready? Are we willing? Do we know our place? Why are we here? What is the purpose of my life? How should we respond to God? Ketika kita diberikan kepercayaan kehidupan, ketika kita diberikan kepercayaan untuk menjalani dan menjalankan kehidupan kita di dalam peranan-peranan kita masing-masing, bagaimana hidup kita sudah dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan? Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah percaya bahwa ada yang namanya kecelakaan. Engkau mampu untuk mengubah hal-hal yang mengejutkan kami, hal-hal yang menggoncangkan kami, hal-hal yang membuat kami ragu-ragu. Engkau membawanya, mengubahnya menjadi kebaikan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami memiliki kekuatan di dalam Tuhan, untuk kami dapat berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Horatio Spafford mendapati sebagian keluarganya meninggal di dalam bencana kapal yang mengalami badai, saudara-saudara, dia tidak dapat menahan kenyataan bahwa dia kemudian menjadi depresi. Istrinya selamat, tapi 2 anak perempuannya meninggal. Dan setahun sesudah peristiwa itu terjadi, Horatio Spafford pergi ke lokasi yang sama di mana anaknya meninggal. Dan dia melihat ombak menderu menghantam kapal. Kali itu tidak ada badai. Tapi dia melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan dia. Kelanjutan dari peristiwa itu adalah
Horatius Spafford dan istrinya kemudian menjadi misionaris di tempat yang sama sekali tidak dipikirkan orang, di Timur Tengah. Dan mereka berdua ada di Timur Tengah sampai mereka meninggal. Puisi yang ditulis oleh Horatius Spafford, "When peace like a river attended my soul, when the sea below rolls, whatever it may, this is what I will say. It is well with my soul." Diberikan kepada sahabatnya Philip Bliss, digubah menjadi satu lagu him yang sampai sekarang menjadi kekuatan bagi banyak orang. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku. Kalau kesusahan menimpaku, telah kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. It is well with my soul. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memberikan engkau damai, penyertaan, pemeliharaan dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk saat teduh untuk jemaat, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.